Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam Gue. Hari ini kita akan bahas pabrik kabel yang tahun akhir 2023 diakuisisi oleh Heng Tong, perusahaan dari China, tepatnya Hong Kong ya. Jadi kodenya adalah VOKS. VOKS. Yang menarik apa? Saham ini memang diakuisisi di akhir 2023 sekitar di sini ya. Dan ini adalah grafiknya, grafik harga saham dan juga indikator-indikator keuangannya selama awal 2020 sampai 2025. Menariknya adalah bahwa saham perusahaan ini sebelumnya kondisinya menurun terus dengan tajam dan kemudian ini sebetulnya baru isu di akuisisi sudah mulai naik. Waktu akuisisinya biasa-biasa aja dan seperti ini. Kalau kita lihat yang merah ini, titik-titik garis merah ini adalah interpolasinya. Ini adalah total asetnya. Sejak diakuisisi total asetnya turun, tapi perhatikan bahwa yang kuning ini adalah liabilitas atau utangnya. Jadi kelihatan sekali terjadi pelepasan aset disertai dengan pengurangan utang. Jadi di sini jelas sekali terjadi restrukturisasi utang perusahaan setelah diakuisisi oleh Heng Tong tadi. Ini bisa dilihat dari mana? Dari ekuitasnya. Ekuitasnya sebelum diakuisisi juga mulai turun, kemudian mulai datar, mulai sehat lagi setelah mendapat suntikan dana dari Heng Tong tersebut. Dan kalau kita lihat pendapatan utamanya yang garis merah ini ya, relatif datar dan mulai stabil walaupun turun. Ini menurut saya efek dari restrukturisasi, bagaimanapun juga pelepasan aset itu pasti menimbulkan sedikit penyesuaian atas model bisnisnya. Yang menarik adalah ini sudah hampir 1 tahun ya sejak proses, ya setahun pas lah kurang lebih sejak proses akuisisi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita lihat catatan saham saya. Inilah catatan saham POK. Kalau kita lihat di sini, di Februari tanggal 6 2024 terjadi penawaran tender wajib. Setelah diakuisisi tentu saja diwajibkan untuk melakukan tender wajib supaya investor retail yang tidak setuju bisa boleh keluar gitu ya. Ini di harga 226. Setelah tender wajib sepertinya responnya datar saja dan cenderung turun. Dan ini setelah itu dilanjutkan dengan ini kita lihat di sini perubahan dewan direksi dan setelah RUPS ini tentu saja ya. Jadi RUPS disertai dengan perubahan komisaris susunan direksinya dan di Mei ini kelihatan sekali terjadi restrukturisasi. Kemudian di sini terlihat ini adalah pelepasan saham 5% ini adalah free float. Dan hari ini kemarin Selasa itu naik. Jadi indikatornya bahwa proses akuisisi itu hampir selesai dan akan dilanjutkan satu proses terakhir yang menurut saya itu akan cenderung menaikkan harga saham, mendorong orang mulai melirik mata ke sini setelah kita lihat selama hampir satu tahun setelah akuisisi data-data saja memang sempat naik dan sekarang data-data saja dan hari Selasa kemarin naik. Ini tentu saja bisa dibilang momen yang sangat penting sekali. Apakah kita bisa masuk di hari Kamis nanti, besok tepatnya, karena ini video saya bikin di hari Rabu. Oke, langsung saja saya analisanya. Price book value-nya ini 147. Tidak murah-murah banget. Justru ini menunjukkan bahwa ini ada optimisme gitu ya. Memang proses akuisisinya sudah selesai, tapi proses selanjutannya belum selesai dan inilah fase yang sangat menarik justrunya. Dan kalau kita lihat di sini indikator lainnya, ini adalah indikator rasio keuangannya.
Earning to price-nya 11,2%, padahal sudah naik kemarin 34,4% ya. Earning to price-nya masih 11,2, dan return on equity-nya masih 16,55%. Jadi harganya masih bisa dibilang sangat cukup rendah gitu ya, bukan sangat rendah, cukup rendah, karena 16,55 ini otomatis dibandingkan deposito jauh lebih tinggi gitu ya. Deposito cuma 6-7% saja. Jadi seperti ini, kita akan bahas sekarang strateginya gimana. Menurut saya strateginya adalah bahwa kalau kita buy ini memang volumenya menanjak juga tinggi. Kalau kita buy di Kamis itu ada dua opsi memang. Kalau dia terus naik berarti memang itulah momennya. Kalau dia terkoreksi ya mungkin itu perlu waktu, dan tetapi itu sudah bisa kita masuknya. Masuknya di harga berapa? Jadi kalau kita lihat di analisa di output saham saya, resisten kuatnya itu ada di 280 sampai 300. Resisten untuk jangka menengahnya, kenaikannya. Tapi supportnya itu ada di harga 230 sampai 210. Jadi ketika dia setelah banyak yang profit taking hari Kamis nanti, itu tergantung jam 9 sampai jam 10 itu akan sangat krusial sekali di hari Kamis nanti. Kalau dia turun sampai 230, 210 itulah waktunya buy menurut analisa saya. Dan target jangka panjangnya berapa? Jangka panjang ini sangat variatif sebetulnya. Jadi bisa harga ini akan sangat terlihat di grafik seminggu setelah ini. Seminggu, 2 minggu setelah ini akan sangat terlihat bahwa ini tren kuat atau ini hanya false signal saja. Jadi demikian analisa saya mengenai VOG, karena ini masih akan berlanjut proses akuisisinya secara administrasi selesai, tapi menurut saya secara strateginya masih akan berlanjut di fase berikutnya. Oke, kita akan nantikan analisa saya sebulan lagi atau 2 bulan lagi, tergantung dari pergerakan hari Kamis nanti. Thank you, see you next time. Jangan lupa follow dan like kanal ini. Thank you, see you next time.